Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 12. Sebelumnya kita harus tetap semangat meskipun kondisi kita itu masih belum stabil. Jadi kita masih di dalam ruang lingkup virtual. Semoga kondisi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah tercinta kita, SMK Pertiwi Sukamantri. Selanjutnya mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kita dijauhkan dari segala penyakit atau wabah penyakit yang lagi ramai saat ini. Kemudian dimudahkan segala urusan kita, terutama dari pembelajaran bahasa Inggris khususnya, bahkan di mata pelajaran yang lainnya juga sama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin Allah ya rabbal alamin. Yang selanjutnya saya di sini akan membahas tentang application letter. Apa itu application letter? Application letter atau sering disebut juga dengan nama cover letter atau application letter adalah dokumen yang dipergunakan untuk melamar kerja. Dokumen untuk melamar kerja. Berarti ini membahas tentang apa atau bagaimana sih cara melamar pekerjaan itu. Kemudian apa aja sih yang harus kita siapkan ketika kita akan melamar pekerjaan. Kemudian surat ini biasanya disertakan dengan resume yang berisi mengenai informasi tambahan terkait kemampuan dan pengalaman kerja sang pelamar. Nah, otomatis ini juga dibubuhkan atau disertakan kemampuan. Apa sih kamu sudah punya apa? Kemudian kamu sudah punya paklaring apa atau pengalaman apa yang telah kamu lakukan sebelumnya gitu. Atau misalnya saya baru fresh graduate gitu. Saya baru keluar sekolah, belum punya pengalaman, tapi saya punya skill gitu. Saya punya kemampuan. Nah, kemampuannya di bidang apa gitu. Jadi harus jelas dulu gitu, kemampuannya apa, skillnya apa gitu ya. Tapi tidak harus mematahkan semangat. Dengan belajar kalian akan bisa atau kalian bisa mengasah kemampuan kalian sehingga kalian bisa di bidangnya. Terutama kalau di SMK Pertiwi sih saya yakin dan percaya di jurusan semua program itu pasti mereka ahli atau handal di dalam jurusan masing-masing. Kalau untuk BDPM berarti mereka ahli di marketingnya, marketing dan bisnisnya gitu. Kemudian di OTKP berarti ahli di perkantorannya. Kemudian teknik komputer jaringan mereka ahli di bidang teknik komputer jaringannya. Dan TPSM saya yakin mereka juga ahli di bidang teknik bisnis sepeda motornya. Nah, berarti kalian sudah punya tuh keahliannya. Berarti kalian sudah punya modal satu, yaitu kemampuan, yaitu skill kalian. Yang selanjutnya adalah ada hal yang penting yang harus Anda sertakan di dalam membuat application letter itu. Yang pertama, memberikan penjelasan secara detail mengapa Anda kandidat yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Berarti kamu itu harus menyertakan bahwa saya ini adalah orang yang pantas gitu untuk berada di perusahaan bapak atau ibu. Kenapa? Karena kamu memiliki skill itu tadi gitu ya. Kamu itu memiliki kemampuan tadi. Yang selanjutnya, application letter yang baik akan menjadikan Anda sebagai kandidat kuat untuk pekerjaan yang dilamar. Nah, jadi sebelum kalian ke arah bahwa kamu punya kemampuan, kamu juga harus membuat application letter ini sedemikian rupa menarik atau sangat bagus sehingga perusahaan-perusahaan itu melirik apa yang kamu tulis. Wah, ini tulisannya bagus gitu, bahasanya sangat luar biasa, sehingga mereka kagum dengan apa yang disampaikan sama kalian. Karena dokumen ini akan menambah kemungkinan Anda dipanggil lagi untuk mengikuti wawancara kerja. Nah, begitu. Jadi dokumen ini juga sangat menentukan. Apabila dokumennya tertata rapi, bagus gitu, itu juga akan membuat si wawancara itu akan melirik. Oh ya, ini bagus nih ya, kemungkinan kamu akan dipanggil tuh untuk wawancara kerja di kemudian harinya.
Ingat, untuk format application letter di sini ada 5. Yang pertama ada heading, kemudian ada subject, kemudian ada greeting, ada body of letter, kemudian ada signature. Nah, yang pertama heading. Pada bagian heading ini Anda dapat menuliskan informasi detail tentang identitas Anda gitu. Jadi kamu harus menuliskan identitas kalian untuk di dalam surat lamar kerja ini gitu. Harus ada identitas kalian. Yang pertama misalnya seperti nama kalian, namanya harus nama jelas ya, nama panjang misalnya, harus ditulis gitu. Kemudian alamat lengkap meliputi kota atau provinsi, kode pos, kemudian dan nomor telepon beserta email kalian. Itu harus punya. Yang selanjutnya kalian tulis tanggal surat pada baris selanjutnya. Jangan lupa menuliskan nama dari perekrut atau jabatan dan alamat lengkap perekrut. Jadi kamu harus menuliskan juga alamat yang dituju gitu. Alamat yang ditujunya di mana, ke siapa kamu ngirimnya gitu. Itu harus lengkap, harus detail gitu. Atau HRD PT apa, alamatnya di mana gitu, kota apa, kemudian kode posnya berapa gitu. Nah, itu juga harus sesuai apa yang tertera nanti ditulis. Yang selanjutnya yang kedua, subjek. Ketika melamar pekerjaan dilakukan secara online, maka Anda harus menuliskan pada bagian subjek, bertuliskan pekerjaan yang dilamar beserta nama Anda. Begitu. Dengan menuliskan nama pada subjek tersebut, maka perekrut akan lebih jelas mengenai nama dan posisi apa yang akan Anda ambil. Gitu. Kalau secara online di situ suka ada, kalau di dalam online itu nanti jangan lupa kalian juga harus menuliskan nama kalian, kemudian posisi apa? Apakah kalian sebagai administrasi, ataukah sebagai manajer, ataukah sebagai marketing, sales marketing, ataukah kalian sebagai posisinya itu sebagai general manager misalnya gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kalau misalnya kalian melamar sebagai operator, berarti di situ tulis aja sebagai operator produksi. Yang selanjutnya, bagian yang ketiga adalah greeting. Mulailah penulisan application letter dengan greeting atau sapaan gitu. Misalnya DR, dear, kemudian Mr. gitu, Mrs. gitu. Namun jika Anda tidak mengetahui nama perekrut, maka menuliskan daring hiring manager gitu. Bisa gitu, atau manager, bisa daring, bisa hiring gitu, bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah body of letter. Nah, paragraf pertama dapat dijelaskan mengapa Anda membuat surat tersebut. Jadi harus ada alasan tertentu kenapa kamu itu harus membuat surat lamaran pekerjaan. Kemudian sebutkan pekerjaan yang Anda lamar dan di mana Anda menentukan lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya Anda dapat situs dari Jobs Career ID, atau misalnya dari jobstreet.com misalnya gitu. Jadi harus tahu dulu gitu. Kamu itu dapatnya dari mana dulu? Apakah dari Jobstreet ID, Job Career ID, atau dari Jobstreet ID gitu. Nah, kemudian paragraf kedua sebaiknya berisi apa yang Anda tawarkan pada perekrut termasuk dalam kemampuan dan pengalaman pekerja Anda. Jadi kamu harus memiliki pengalaman, kemudian kemampuan Anda apa gitu ya, meskipun kamu fresh graduate belum ada pengalaman, tapi kamu pernah yang namanya PKL gitu ya, ada PKL atau praktek gitu. Pernah kalian praktek, baik itu praktek di sekolah ataupun praktek di instansi gitu. Di situ ada beberapa yang mungkin bisa kalian ambil gitu, pelajaran. Oh ya, di perusahaan itu seperti ini begitu. Yang selanjutnya, sebutkan mengapa Anda
cocok menjadi kandidat terkuat untuk pekerjaan tersebut. Nah, jangan lupa kamu itu harus menyampaikan bahwa saya ini pantas loh untuk mendapatkan posisi ini gitu di perusahaan Bapak gitu. Itu harus dituliskan. Kenapa? Karena kamu itu punya kemampuan itu sendiri dan kamu ahli di bidang itu. Kemudian yang paragraf terakhirnya adalah ucapan terima kasih kepada perekrut. Jadi jangan lupa untuk menyatakan, mengungkapkan ucapan terima kasih kepada si perekrut karena kamu telah diberikan waktu untuk melamar ke perusahaan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah signature. Signature pada application letter itu adalah bahasa yang sopan seperti regards atau sincerely. Kemudian tambahkan tanda tangan yang diikuti dengan nama jelas kalian. Jika mengirim melalui email, Anda cukup menuliskan nama jelas yang diikuti dengan informasi kontak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditulis tangan, berarti di situ harus ada tanda tangan kalian dan nama jelas kalian. Nah, apabila kalian mengirim email gitu atau melalui internet, berarti hanya membubuhkan nama kalian, kemudian diikuti dengan kontak Anda gitu, nomor yang bisa dihubungi kalian gitu. Nah, di sini saya ada contoh untuk application letter. Contoh misalnya Jakarta Mei 6 2019, attention to during hiring manager in Jakarta. Nah, ini yang telah saya sampaikan tadi, dikarenakan kalian tidak tahu kepada siapa, apakah Bapak atau pangkatnya apa, maka kalian menuliskan seperti ini, during hiring manager in Jakarta. Di situ ada there, ada sir atau madam di situ. I'm writing express my interest in applying as a manager. My name is Jaskia Sally Putri, 26-year-old, female, single, healthy and energetic. I graduated from Yale on February 2015. I have over 4 years experience as broadcast manager at Grand Nusa Hotel. Nah itu. Nah di sini tadi udah jelas saya sampaikan sama kalian. Bagian yang pertama apa, kemudian bagian yang kedua apa, dan bagian yang ketiga apa. Nah, di bagian yang pertama berarti kamu harus menyertakan identitas kalian di situ. Ya, harus secara jelas. Identitasnya harus secara jelas di situ. Ya, karena yang di sini my name is Jaskia Sally Putri, 26-year-old di situ. Kemudian female, single di situ harus single karena kalau untuk melamar pekerjaan sih jarang-jarang menerima dari orang yang sudah married gitu, jarang. Itu kebanyakan single statusnya gitu. Kemudian di sini healthy and energetic, berarti sehat. Kemudian lugas dalam arti dia itu lincah begitu. Kemudian dia keluaran tahun 2015. Jadi harus menuliskan, kalian itu menuliskan identitas kalian begitu. Yang selanjutnya di sini I have over 4 years experience as broadcast manager at Grand Nusa Hotel. Jadi di sini ada pengalaman di sini. Dia sudah 4 tahun gitu ya, pengalaman yang menjadi manajer di Grand Hotel Nusa Hotel gitu. Kemudian yang selanjutnya di paragraf berikutnya adalah I hope my past experience is sufficient enough. I hope my qualification and working experience could be your consideration and look forward to your reply. Nah gitu. Jadi di situ ada ada sebuah di dalam body letter tersebut kan ada paragraf yang termasuk dalam kemampuan gitu. Jadi di situ sudah ada kemampuannya, kemudian bahwa dia itu cocok untuk mendapatkan posisi itu sendiri begitu. Ya, jadi harus disertakan gitu. Harus disertakan bahwa kamu itu benar-benar pantas mendapatkan posisi itu karena kamu punya pengalaman dan kamu punya kemampuan gitu. Kemudian di sini centrally yours Jaskia Sally Putri. Nah, di sini ada phone number. Ya, nanti kalian harus menyertakan phone number itu sendiri. Nah, untuk tugasnya di sini ada tugas. Nanti kalian lihat aja tugasnya di PowerPoint ini. Di sini ada tugas. Kalian silahkan nanti isi tugasnya dan dikumpulkan bisa melalui email saya
atau bahkan melalui WA, WhatsApp ya, boleh. Jadi hal yang paling harus kalian perhatikan adalah terutama di body of letter gitu ya, diisi gitu, itu isi surat tersebut gitu. Isi surat tersebut itu harus benar-benar bahwa kamu itu adalah orang yang layak atau orang yang pantas mendapatkan pekerjaan gitu, karena kamu memiliki kemampuan begitu ya, kamu memiliki kemampuan. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama seperti ini. Apabila kalian akan membuat sebuah surat lamaran pekerjaan ya, jadi harus benar-benar menggunakan bahasa yang baik, atau bahasanya itu adalah bahasa yang benar-benar sopan. Jadi tidak menggunakan bahasa yang tidak baku gitu. Jadi harus benar-benar bahasanya ini harus benar-benar sangat menarik bagi si pembaca gitu, sehingga si pembaca tersebut atau para HRD itu akan melirik gitu. Di samping dia akan melirik ke kemampuan kamu, dari tulisan kamu sendiri juga itu sudah bisa kelihatan gitu ya. Oh iya, ini tulisannya bagus nih, kemudian bahasanya juga sangat bagus nih, otomatis anak tersebut punya kemampuan nih gitu. Kemampuannya di bidang apa ya gitu. Nanti dia dilihat-lihat juga tuh informasinya. Kamu harus membubuhkan informasi pribadi kamu seperti apa gitu. Oh, saya kalau misalnya saya melamarnya sebagai operator produksi, berarti kamu harus benar-benar punya kemampuan di produksi itu sendiri gitu. Atau saya punya pengalaman nih di perkantoran misalnya. Oh, berarti kamu harus yakin gitu bahwa kamu itu pantas untuk mendapatkan posisi menjadi sekretaris misalnya. Jadi dari balai persuratan, surat menyurat seperti apa gitu, kemudian bahasa yang digunakannya harus bagaimana gitu, itu kamu harus bisa gitu. Atau bahkan saya sih punya kemampuannya di bagian sales marketing gitu. Oh, berarti kamu melamarnya di situ gitu. Berarti kamu punya kemampuan untuk menjual produk apa yang harus saya jual. Berarti kamu harus tahu dulu segmentasi pasar seperti apa gitu. Berarti kamu punya trik atau intrik seperti apa untuk menjual produk kamu supaya cepat laris, kemudian banyak penggemarnya gitu, sehingga konsumen tersebut tidak lari ke yang lain gitu. Nah, jadi kamu itu punya kemampuan. Nah, saya yakin dan percaya sama kalian bahwa kalian itu punya kemampuan, kemudian punya keinginan juga, dan harapan kalian juga pasti sangat besar bahwa kamu itu suatu hari nanti akan mendedikasikan diri kamu itu terhadap perusahaan, sehingga kamu menjadi orang terpilih gitu. Nah, kalau untuk saat ini sih kalian tinggal belajar dengan sepenuh hati kalian, belajar dengan keyakinan kalian bahwa kamu akan mendapatkan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat di kemudian hari begitu. Ingat, kamu harus mengingat apa yang saya sampaikan tadi. Meskipun kamu tidak memiliki sesuatu yang berharga di dalam hidup kamu, tapi kamu harus ingat bahwa kamu itu punya harapan, dan harapan ini akan menjadi sebuah kenyataan apabila kalian belajar dimulai dari sejak dini, kemudian luangkan waktu kalian untuk belajar. Nah, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa membantu kalian di dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya di dalam application letter ini. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment this video. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.